Shalom, kita semua pasti sudah pernah mendengar kata liturgi atau yang kita kenal pada saat ini dengan tata ibadah di dalam gereja. Pada awalnya liturgi atau liturgia di dalam bahasa Yunani pada awalnya berarti karya publik, dan di dalam teks Perjanjian Baru hanya terdapat di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-13 ayat yang kedua yang menggunakan kata liturgi yang menurut yang mempunyai arti seperti yang kita mengerti pada sekarang ini, pada masa sekarang ini, yaitu menunjuk kepada ibadah atau doa Kristiani. Dan kita sekarang tahu bahwa banyak sekali liturgi di dalam gereja, dan pada saat ini saya akan membahas sedikit tentang liturgi karismatik. Tentu saja ini tidak akan mencakup keseluruhan atau kebenaran yang keseluruhan di dalam gereja-gereja yang mempunyai liturgi karismatik ini. Liturgi karismatik biasanya mempunyai satu ciri yang tersendiri, sangat berbeda dengan liturgi yang lainnya. Di dalam gereja yang mempunyai liturgi karismatik ini biasanya mereka menyelingi dengan kata amin, haleluya, dengan suara yang sangat lantang, dan bahkan ada juga yang mempunyai respon atau meresponi dengan tepuk tangan, dengan mengangkat tangan, dengan berseru dengan suara yang sangat lantang. Bahkan ada juga yang sampai menari dan melompat-lompat pada saat pujian atau ibadah yang diadakan di dalam gereja mereka. Sangat ekspresif, sangat meriah, dan juga mereka mempunyai musik yang sangat festif, dan itu sepertinya sangat luar biasa, menumbuhkan satu semangat, satu luapan emosi, satu perasaan yang sangat luar biasa yang bisa dialami oleh para jemaat yang hadir pada saat di gereja tersebut. Hal seperti ini biasanya mengundang banyak pertanyaan atau satu keraguan yang muncul di dalam benak mereka yang bukan dari gereja yang mempunyai aliran liturgi karismatik ini. Dan biasanya mereka menganggap kalau dengan gereja yang punya liturgi karismatik ini sepertinya mereka hanya meningkatkan unsur-unsur pujian saja, tetapi penyesalan akan dosa itu berkurang. Tidak ada tekanan kepada penyesalan dosa, maksud saya. Dan juga mungkin karena unsur-unsur syukur yang meningkat atau sukacita yang meningkat, jadi sepertinya pertobatan akan dosa dan penyesalan rohani, refleksi terhadap keberdosaan itu sepertinya berkurang. Ada juga yang berpendapat karena unsur musik yang sangat festif, yang sangat luar biasa, jadi mereka sepertinya mempunyai renungan tentang firman Tuhan sepertinya juga berkurang. Atau karena kebanyakan dalam liturgi karismatik atau gereja yang punya aliran karismatik ini fokus sekali kepada pengalaman atau kehadiran Tuhan yang sangat luar biasa. Apakah hal itu salah? Tentu saja saya rasa tidak salah ya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila di dalam satu gereja yang mempunyai aliran menggunakan aliran karismatik ini yang biasanya diselingi dengan bahasa lidah atau penglihatan atau nubuatan, penyembuhan, sekali lagi hal itu tidak salah. Yang menjadi permasalahan sekali lagi adalah jika gereja yang mempunyai aliran karismatik atau menggunakan liturgi karismatik ini mempunyai anggapan bahwa mereka yang bukan dari gereja karismatik atau mempunyai aliran karismatik itu adalah sepertinya kurang
meyakini karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Tentu saja itu yang saya rasa menjadi masalah, karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, pekerjaan Roh Kudus tidaklah sebatas kepada pemberian karunia bahasa roh atau penglihatan atau penyembuhan atau nubuatan saja. Kalau kita melihat dan berkaca kepada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pencurahan Roh Kudus yang diturunkan Allah pada hari Pentakosta sangat membawa perubahan hebat pada jemaat gereja mula-mula. Meskipun kita juga mengetahui bahwa gereja mula-mula bukanlah gereja yang sempurna, karena juga banyak perselisihan dan kemudian ada pengajaran-pengajaran palsu juga yang masuk. Tetapi yang ditekankan terutama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47 adalah bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan, memecahkan roti dan berdoa, membagi kasih kepada yang membutuhkan, bersatu hati, memuji Tuhan dengan gembira. Dan terutama sekali adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat gereja mula-mula adalah perubahan dalam diri mereka yang sangat luar biasa, yaitu mereka mempunyai keberanian untuk mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Jadi jelaslah bahwa euforia sehari sangatlah tidak menjadi pedoman atau patokan bagaimana karya Roh Kudus bekerja ke dalam kehidupan orang yang percaya. Bagaimana dengan video yang tadi kita sudah saksikan? Apakah ada yang salah? Tentu saja tidak salah. Kita semua teknologi, semua kepintaran dan semua musik yang diciptakan itu adalah benar-benar satu karunia roh, maksud saya karunia dari Tuhan yang sangat luar biasa, dan itu patut digunakan kalau itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah apakah kita harus berhenti kepada satu fokus saja, yaitu jika kita harus mempunyai fokus kepada aliran musik yang seperti itu saja, aliran musik yang membawa kita mempunyai antusias atau euforia yang meluap-luap. Padahal kalau kita hanya berkaca kepada itu saja, tentunya itu tidak sesuai ya dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Gereja selayaknya tidak cukup puas hanya untuk menikmati euforia atau good feeling saja yang pada hari itu atau malam itu didapat gitu ya, dalam satu ruangan, atau kalau dalam video tadi adalah satu stadium yang besar yang mewah. Tetapi saya berpikir bahwa gereja haruslah lebih menekankan kepada pertumbuhan dalam disiplin rohani. Dan disiplin rohani ini adalah satu hal yang bersifat rutin, dan disiplin rohani ini adalah suatu hal yang bersifat rutin dan membutuhkan komitmen serta kesetiaan kita. Proses bertumbuh untuk semakin seperti Kristus atau sanctification bisa dilihat dari transformasi kita dari sehari ke sehari. Jadi apapun liturgi yang ada pada saat ini di dalam gereja, entah itu liturgi karismatik atau kesukuan atau liturgi tradisional atau itu kontemporer, yang terutama adalah apakah liturgi tadi membawa perubahan
dalam diri kita untuk menjadikan Kristus sebagai yang utama dan pertama di dalam kehidupan kita, membantu pertumbuhan kita untuk menjadi semakin seperti Kristus dan membantu kita untuk semakin bertumbuh untuk kemuliaan Kristus dan juga untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Demikian, Tuhan memberkati.